Halo, kami dari kelompok 2 Apoteker Angkatan 14 Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kami akan menjelaskan tentang sistem tata udara di industri yang dikenal dengan Air Handling Unit atau AHU atau juga disebut dengan Heating, Ventilating, and Air Conditioning atau disebut dengan HVAC. Nah, apa itu sistem tata udara? Berikut penjelasannya. Sistem tata udara adalah suatu sistem yang mengkondisikan lingkungan melalui pengendalian suhu, kelembaban nisbi, arah pergerakan udara, dan mutu udara termasuk pengendalian partikel dan pembuangan kontaminan yang ada di udara, termasuk uap dan asap. Nah, peran sistem tata udara ini dalam industri berguna untuk melindungi produk, memastikan produk yang dihasilkan bermutu, memastikan lingkungan kerja yang aman untuk personilnya, dan memastikan lingkungan terlindungi dari bahan berbahaya. Nah, bagaimana sih desain dari sistem tata udara dalam industri? Berikut penjelasannya. Desain dari sistem tata udara memperhatikan pola alur personil, peralatan dan material, sistem produksi yang terbuka atau tertutup, estimasi kegiatan pembuatan di setiap ruangan, tata letak ruang, finishing dan kerapatan konstruksi ruangan, lokasi dan konstruksi pintu, strategi ruang penyangga udara, strategi pembersihan dan penggantian pakaian, kebutuhan area untuk peralatan sistem tata udara dan jaringan saluran udara, lokasi untuk pemasukan udara, pengembalian dan pembuangan udara. Parameter kritis dalam sistem tata udara yaitu suhu, kelembaban, partikel udara, perbedaan tekanan antar ruang dan pola aliran udara, volume alir udara dan pertukaran udara, dan sistem filtrasi udara. Untuk kelas higienis, maka parameter dari sistem tata udaranya harus memperhatikan jumlah mikrobadi udara, lingkungan dan permukaan objek, jumlah pergantian udara, kecepatan aliran dan pola aliran udara, filter dan tekanan antar ruang, temperatur dan kelembaban relatif, dan jumlah partikel di udara lingkungan. Nah, berikut adalah rekomendasi dari sistem tata udara untuk kelas kebersihan, di mana kelas tersebut dibagi menjadi kelas A, B, C, D, dan E, di mana suhu dan kelembaban nisbi, kemudian efisiensi saringan udara akhir maupun pertukaran udara per jam diatur sesuai dengan kelasnya masing-masing. Bagian dari sistem tata udara terdiri dari yang pertama ada cooling coil, di mana fungsinya untuk mengontrol suhu dan kelembaban relatif udara yang akan didistribusikan ke ruangan produksi. Yang kedua ada static pressure fan atau blower, di mana fungsinya untuk menggerakkan udara di sepanjang sistem distribusi udara yang terhubung dengannya. Yang ketiga ada filter, di mana fungsinya untuk mengendalikan dan mengontrol jumlah partikel dan mikroorganisme yang mengkontaminasi udara yang masuk ke dalam ruang produksi. Yang keempat ada ducting, di mana fungsinya itu sebagai saluran tertutup tempat mengalirnya udara. Yang kelima ada damper, fungsinya untuk mengatur jumlah atau debit udara yang dipindahkan ke dalam ruangan produksi. Nah, terdapat 3 kategori dasar untuk sistem tata udara di industri. Yang pertama ada sistem udara segar 100% atau disebut juga dengan full fresh air. Yang kedua ada sistem resirkulasi dan yang ketiga ada sistem ekstraksi atau exhaust. Nah, yang pertama ada sistem udara segar 100%. Sistem ini merupakan sistem yang menyuplai udara luar yang sudah diolah hingga memenuhi persyaratan kondisi suatu ruang, kemudian akan diekstrak dan dibuang ke dalam atmosfer. Sistem ini biasanya digunakan pada fasilitas yang menangani produk atau pelarut beracun atau toksik untuk mencegah udara tercemar disirkulasikan kembali. Nah, yang kedua itu adalah sistem resirkulasi, di mana sistem ini itu harus tidak menyebabkan risiko kontaminasi atau kontaminasi silang termasuk uap dan bahan yang mudah menguap. Kemungkinan penggunaan udara resirkulasi ini dapat diterima, bergantung pada jenis kontaminan udara pada sistem udara balik. Hal ini dapat diterima bila filter HEPA dipasang pada aliran udara pasokan atau aliran udara balik untuk menghilangkan kontaminan sehingga mencegah kontaminasi silang. Nah, yang ketiga adalah sistem ekstraksi atau exhaust, di mana sistem ini bila dimungkinkan debu atau cemaran uap hendaklah dihilangkan dari sumbernya. Titik tempat ekstraksi hendaklah sedekat mungkin dengan sumber keluarnya debu. Dapat digunakan ventilasi setempat atau tudung penangkap debu yang sesuai. Contoh aplikasi sistem ini adalah area seperti ruangan, glove box, atau lemari dilengkapi dengan tudung buangan. Nah, dalam pelaksanaannya, sistem tata udara ini harus dilakukan pengajian risiko yang digunakan sebagai suatu proses untuk mengevaluasi dampak sistem atau komponen terhadap mutu produk, di mana dengan mempertimbangkan semua kegagalan yang potensial, misalnya kegagalan aliran udara, kegagalan filter, kegagalan pengendalian kelembaban, dan kegagalan oleh unit penanganan udara yang lain. Demikian sekilas mengenai sistem tata udara atau AHU atau HVAC yang diatur dalam petunjuk teknis sarana penunjang kritis industri farmasi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.